Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari ini ya, Ibu Eva Cayang. Pertanyaannya begini. Saya sudah telat tanggal 12 Agustus, terus sekarang suruh USG. Jadi ini usia kehamilannya kurang lebih ini sudah 5 minggu ya. Sudah 5 minggu. Jika ibu ingin USG itu tak masalah ya. Kemungkinan normalnya itu masih kantong ya. Kalau 5 mingguan itu masih terlihat kantong kehamilannya saja, seperti itu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ibu Lia Ita Juwita. Pertanyaannya begini. KB 1 bulan tapi haid tidak teratur, payudara sakit, badan pada sakit. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi suntik KB 3 bulan karena perubahan hormon ya, apalagi suntik KB yang pertama kali ya. Suntik KB yang pertama kali bisa saja terjadi seperti itu ya, badan sakit semua, terus haid tidak teratur, kadang haid kadang tidak. Itu adalah pengaruh dari suntik KB 1 bulan. Suntik KB 3 bulan, kalau 3 bulan itu cenderung tidak haid dan juga haid flek-flek seperti itu ya. Jadi untuk suntik yang pertama kali bisa terjadi seperti itu ya. Kalau ibu sudah suntiknya sudah lama dan terjadi seperti itu terus menerus, ibu bisa coba ganti kontrasepsi yang lain ya. Jika dirasa keluhan yang ibu rasakan itu sangat mengganggu, bisa ganti kontrasepsi yang lain. Bisa pilih yang metode kontrasepsi jangka panjang ya, MKJP, atau metode kontrasepsi jangka pendek, MKJP. Metode kontrasepsi jangka pendek dan metode kontrasepsi jangka panjang ya. Kalau jangka pendek bisa ganti suntik KB 3 bulan seperti itu. Kalau jangka panjang bisa ganti misalkan implan, IUD dan sebagainya. Kalau yang metode kontrasepsi mantap ya, metode kontrasepsi mantap itu yang untuk wanita itu atau sterilisasi untuk pria maupun wanita ya. Kalau wanita itu tubektomi ya, kalau pria itu vasektomi seperti itu. Digunakan untuk ibu yang tidak ingin memiliki anak lagi ya, yang cenderung usianya itu sudah di atas 35 tahun seperti itu. Kalau masih muda itu tidak diperkenankan. Oke, langsung pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Nizam Bawel. Pertanyaannya begini. Saya sudah hamil 3 bulan tapi belum teraba dan detak jantung belum terdengar. Apa itu berbahaya? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini hamil 3 bulan itu memang kalau diraba itu cenderung tidak teraba ya, belum teraba seperti itu. Nanti kurang lebih 4 bulan itu sudah mulai teraba seperti itu ya. Kalau teman mulai sudah ada seperti itu, janinnya sudah mulai teraba kecil seperti itu ya. Terus DJJ ya normal itu ya, pada hamil 3 bulan itu belum teraba, terus DJJ belum terdengar, itu normal ya. Yang penting hasil USG-nya ya. Kalau hasil USG-nya itu harus sudah ada janin ya. Misalkan hasil USG-nya itu belum ada janin, maka ini tidak normal ya. Kalau hasil USG-nya belum ada janin seperti itu, maka tidak normal. Kalau usia kehamilan 3 bulan itu sudah terlihat janin, meskipun kalau diraba itu tidak teraba, kalau didengarkan DJJ juga tidak terdengar. Tapi kalau di USG itu sudah ada ya, detak jantungnya sudah kelihatan seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Nur Lestari. Pertanyaannya begini. Saya kemarin tanggal 4 berhubungan sebelum
tanggal 6 saya lanjut KB bisa hamil, lalu tanggal 6 nggak KB bisa hamil tuh. Maaf, ini saya kurang bisa mencerna. Ini pada suntik KB 1 bulan telat 4 hari dipakai berhubungan. Maksudnya tanggal 4 berhubungan sebelum tanggal 6 saya lanjut KB, lalu tanggal 6 nggak KB. Begini maksudnya, tanggal 6 itu jadwalnya suntik KB ya, tetapi tanggal 4 itu dipakai berhubungan, kemungkinan seperti itu ya. Terus tanggal 6 itu tidak KB, maka bisa saja terjadi kehamilan ya. Kalau seperti ini ya, maka bisa terjadi kehamilan. Kalau misalkan jadwal suntiknya tanggal 6 tetapi tanggal 4 dipakai, tanggal 6 nya tidak suntik KB, bisa terjadi kehamilan seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. KB dari Ibu Roni Karno, pertanyaannya begini, suntik 3 bulan tanggal 19 bulan 6, kembalinya tanggal berapa? Oke, langsung coba saya lihat pakai kalender ini ya, karena jadwal suntik KB itu adalah 12 minggu, jadi 12 kali 7 berapa hari itu ya. Coba dihitung ya. Jadi jadwalnya suntik KB-nya tanggal 19 bulan 6, tanggal 19 bulan Juni, 19 bulan Juni, maka kembalinya itu pada tanggal 11 ya, 11 September. Jadi kembalinya pada tanggal 11 September, tetapi tiap tempat praktek itu beda, bisa dimajukan 1 minggu, bisa dimajukan 4 hari, bisa dimajukan 10 hari ya, tergantung dari kebijakan dari tempat suntiknya ya. Kemudian karena dari pengalaman dari tempatnya itu, misalkan pernah ada yang kebobolan seperti itu, makanya dibuat sesuai dengan kebijakan mereka seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Siaga Arafat. Kelingking terasa sakit dan tangan sering kebas, sakit apa itu? Oke, langsung saja saya jawab ya. Kalau itu bisa merupakan suatu penyakit, bisa asam urat ya, ataupun kolesterol tinggi ya. Jadi asam urat, kolesterol tinggi, ataupun tensi darah tinggi, ataupun gula darah tinggi bisa terjadi seperti itu, ataupun tanpa kenaikan dari gula, kolesterol, asam urat juga bisa terjadi seperti itu, yaitu gangguan rematik ya, penyakit rematik seperti itu, karena misalkan ibu atau bapak itu sering kena hawa dingin, misalkan mandi malam seperti itu, hal itu bisa terjadi dan itu bisa, insya Allah bisa diobati seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan dari Ibu Dimanman. Pertanyaannya begini, saya hamil, ukuran usia kehamilan 10 minggu dan tadi pagi keluar flek, saat pipis pun terasa ada sesuatu yang keluar seperti gumpalan tapi belum lepas dari vagina. Apakah kandungan saya baik-baik saja? Terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Kalau terjadi hal seperti ini adalah tanda bahaya ya. Keluar flek itu ada suatu ancaman terjadinya keguguran ya. Apalagi ada gumpalan ya, lendir-lendir itu masih yang belum lepas, gumpalan-gumpalan itu harus segera diperiksakan ya. Itu adalah ancaman terjadinya keguguran. Jadi kandungannya baik-baik saja atau tidak? Tentu saja kandungannya pada saat sekarang ini terganggu ya, makanya harus diperiksakan ya. Nanti bisa saja janinnya bisa saja diselamatkan ya kalau terjadi seperti ini. Jadi segera dihentikan perdarahannya sehingga janinnya nanti bisa diselamatkan seperti itu. Terus kemudian nanti setelah periksa itu harus bed rest ya, bed rest total seperti itu, tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau lain-lain, harus bed rest total.
Jadi tidur berbaring di istirahat berbaring di atas tempat tidur ya. Tidak boleh beraktivitas, terus kemudian vitaminnya juga harus diminum seperti itu. Terus kemudian tidak boleh stres ya, itu yang utama, tidak boleh stres. Itu kalau stres itu juga memicu keluarnya flek-flek tambah banyak seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.